Ya, itu kan bisa dilihat dalam video. Nah, di depan sebelah utara itu agak rata. Nah, inilah Sungai Beringin Jaya. Nah, di depan sana ada simpang 4, kanan ke perkebunan rata tembus Bobong dan Gele, kiri tembus ke Desa Beringin Jaya, Desa Beringin Jaya sana. Di depan kita simpang 4 ini, depan kita ini jalan menuju Salating Gelelede. 17 km dari sini belum pernah tersentuh aspal selama bumi berputar, selama Indonesia merdeka, selama Kabupaten Kepulauan Sula Mekar 2003 sampai hari ini, dan selama Talebo Mekar dari 2013 sampai hari ini Februari 2024. Inilah penampakan Jalan Beringin Salati. Ya, perlu diketahui, postingan jalan rusak di Talebo ini ada sekelompok orang yang ingin menghalang-halangi karena ingin melestarikan jalan rusak ini dengan alasan katanya waktunya belum tiba. Butuh waktu yang panjang, sementara di kabupaten tetangga 5 tahun sudah aspal jalan 350 kilo tanpa bantuan pemerintah pusat dan tanpa bantuan pemerintah provinsi. Misalnya contoh Kabupaten Banggai Laut, potensi alamnya sangat kecil, tidak ada logging dan tambang. Dibanding dengan Pulau Taliabu yang kaya raya, kaya dengan potensi alam, akan tetapi jalannya seperti ini, mobil harus melangkah perlahan, ya, karena dikhawatirkan membahayakan kaki-kaki kendaraan. Di kolong mobil ini banyak benda-benda mahal ini, spring, laher, as, stick as, has block, macam-macam, transmisi, banyak. Jadi tinggal kita mengharap belas kasihan. Saya ulangi, masyarakat Taliabo mengharap belas kasihan pemerintah pusat untuk segera melanjutkan pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh Kementerian PU dan oleh Balai Pekerjaan Jalan dan Jembatan, yang tadi sudah aspal jalan sampai di perkebunan Banai seputaran Desa Kasango, untuk segera dilanjutkan ke tempat ini sampai Desa Gelelede, tembus sampai di Samuya, keliling pesisir Selat Capalulu, karena di sana objek wisata alam yang sangat baik. Kemudian mutar lewat Talebo Selatan, tembus kembali di dalam kota Bobong. Ya, mohon seperti itu. Karena kalau bicara objek wisata pantai di Taliabo, sepanjang pesisir pantai itu bisa dijadikan sebagai taman wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan mancanegara. Ya, beginilah kondisi jalan Beringin Salati sampai di Lede seperti ini. Jadi hanya motor darat yang melintas karena mobil jarang yang lewat, takut rusak. Ya. Ini ternyata mungkin hujan turun sudah seminggu yang lalu ya. Sudah kering jalanan ini. Sudah kering. Pak sopir, selama hujan sudah kering ini. Dia bingung Pak sopir. Dia bingung itu. Kita ambil kanan soalnya. Weser. Pasir kanan supaya diambil. Maklumi saja dulu. Jadi tidak ada istilah jalur kiri jalur kanan. Pokoknya bagus di sana baru kita tahu. Ya, kondisikan saja, kondisikan. Saling mengerti, kasihan, menderita ini, setengah mati ini. Mau lewat di mana ini? Jalannya sama aja semua. Ya, ini disinilah tempat di mana
ketika panas bergelombang dan berdebu, hujan pun demikian bergelombang dan berlumpur. Saya ulangi, tempat ini ruas Beringin Salati. Dikala panas bergelombang dan berdebu, dikala hujan bergelombang dan berlumpur, bahkan berkolam-kolam. Ya, itu guncangannya luar biasa sekali. Oh, ini ada kebun ubi dan ada pondok-pondok. Ini tinggal di kebun, piara ayam, makan ubi rebus, Masya Allah, bagaikan hidup di taman surgawi. Ya, luar biasa nikmatnya. Lebih nikmat lagi kalau jalan sudah di aspal ini. Mereka bisa pulang pergi ke kebun, bisa membangun rumah di kebun ini. Nah, di Sulawesi seperti itu, karena jalan sudah bagus, orang hilir mudik ke kebun siang malam dengan damai, tenteram dan nyaman. Ini kesian nenek ini jalan kaki, tahu dari mana ini? Salati apa? Dari Salati mau ke Beringin atau dari Beringin tadi ke Salati? Oh, dari Beringin mungkin ini. Sehat. Nenek-nenek seperti itu usianya panjang-panjang. Nah, di depan sana ada Gunung Talewa Barat Laut. Dulu gunung itu sampai di puncak penuh dengan cengkeh, cuma terjadi kebakaran sehingga masyarakat sudah kehabisan energi untuk menanam kembali. Takut jangan habis tanam terbakar lagi, waduh. Olehnya itu mesti ada bantuan ketika ada kebakaran. Mungkin bantuan drone yang bisa memadamkan api di pegunungan. Ya. Jadi perlu ada bantuan pemadam berupa drone ke dinas pemadam kebakaran setiap kabupaten, agar kalau ada kebakaran hutan itu dipadamkan pakai drone. Jangan buat drone hanya untuk pakai perang. Perang itu merugikan dunia, merugikan umat manusia. Lebih baik bangun drone untuk kepentingan pertanian, untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Gunakan drone untuk menyiram tanaman, untuk menghijaukan alam, zona terbuka hijau. Itu yang penting. Gunakan drone untuk hal yang bermanfaat, untuk mengirim barang, untuk sarana transportasi. Ya, jangan bangun drone hanya sekedar untuk perang. Wah, perang itu merugikan umat manusia. Kita sudah berada di Desa Salati. Ya, di desa inilah ada proyek jalan rabat beton yang hanya separuh jalan. Kita sudah melewati ujung desa. Nah, di perempatan yang pertama ada jalan rabat beton separuh jalan. Nilai anggarannya ini hampir 6,6 miliar. 6 miliar 500-an juta. Dari 2022 sampai hari ini Februari 2024 baru separuh jalan. Jadi inilah wujud jalan rabat beton ruas Beringin Balohang yang dikerjakan baru di seputaran Desa Salati, cuma separuh jalan. Yang kiri kanan jalan baru di seputaran depan SMP Salati. Sebentar kita lalui. Jadi sepertilah kasihan kondisi. Jadi ketika ketemu mobil dengan motor, bingung mau lewat mana motor ini. Mobil juga tidak bisa turun karena tinggi sekali jalan ini. Yang mau lewat dari sana, kalian lah. Dia di sana tadi tidak. Tidak, ini parkir sebelah kiri dia boleh. Mundur. Dia parkir Di bawah sebelah tadi. kiri dulu. Ya, kasihan setengah mati ini gara-gara Kalau lambat pekerjaan jalan begini sudah. kerajaan. Nah,
Ini konstruksinya batu, baru tutup dengan campuran semen. Nah, gitu. Yang sempurna baru ini. Kurang lebih 100-an meter atau 200, tidak sampai 200 barangkali. Baru seputaran depan SMP Kecamatan Taleo Barat Laut. Nah, baru ini yang dikerjakan selama dari 2022 sampai 2024. Ya. Sudah 2 tahun mungkin ini kerjaan ini. Cuma itu. Sementara yang mau dikerjakan 11 km. Nah, kita kembali ke jalan tanah antara Salati dan Desa Onemaigele. Seperti ini. Depan ada simpangan, simpang 3. Yang kiri ke arah Nggele Onemai melalui Madrasah Alia Negeri. Jalan swadaya yang dibangun oleh masyarakat. Nah, yang lurus ini peninggalan jalan logging yang harusnya segera diaspal oleh pemerintah daerah, tapi sampai hari ini masih jalan tanah. Tanjakan ini kalau hujan ini tidak ada satupun mobil yang bisa lewat, termasuk motor. Licin ini. Ini kalau hujan ini dia jadi seperti papeda, atau seperti adonan roti yang disiram minyak. Licin sekali. Ban tidak bisa mencengkram tanah di sini. Sama sekali tidak bisa kalau hujan. Nah, lihat itu bekas-bekas ban tergelincir kalau hujan itu. Ini yang paling parah, yang harusnya segera dirabat beton terlebih dahulu sebelum yang lain. Nah, inilah pusat ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ternyata pemekaran daerah selama 10 tahun tidak mampu membangun infrastruktur antara ibu kota kecamatan dan kecamatan tetangga terdekat dari pusat ibu kota di mana ada kantor bupati dan kantor DPRD. Ini ada tumpukan tanah timbunan, tapi tidak dihamparkan. Ini dari 2022 nih, ini sudah ditutupi rumput, tidak mau dihamparkan. Tahu apa alasannya? Dibiarkan saja begitu. Jalannya sangat bergelombang sekali. Di depan ada BTS atau Tower Telkomsel. Itu di puncak tertinggi antara ruas Salati Nggele Salati. Nah, dan jenis tanahnya semua seperti ini. Nah, dari puncak itu penurunan tajam dan agak jauh. Sekitar lebih 50 meter atau 100 meter penurunannya itu. Dan itu kalau hujan tidak satupun kendaraan yang bisa menanjak dari arah Nggele ke arah sini, selatan. Ini medan yang rata ini. Nah, ini tanjakan menuju puncak tertinggi pada ruas Salati Nggele atau Salati Onemai. Onemai ini nama desa pemekaran dari desa Nggele. Jadi Nggele dibagi dua jadi 2 desa, Nggele dan Onemai. Ini medan yang paling sulit. Tidak mau juga ditaruh tanah damato supaya kendaraan bisa melintas walaupun hujan. Ini hancur sekali ini, hancur sekali. Ini puncaknya sudah yang tertinggi. Hancur sekali. Iya. Ini pusat kecamatan terdekat dari pusat ibu kota kabupaten. Dari rumah pribadinya Bupati Taliabu atau dari bundaran ibu kota, bundaran jalan protokol ke sini kurang lebih 25 km tempat ini. Tidak sampai 26 km. Dekat sekali ini. Nah, di depan kita ini kita sudah berada di puncak tertinggi dan di depan kita ini penurunan yang ini kalau kita turun gunung di musim hujan bisa tembus ke bawah, tapi kalau kita mendaki biar mobil 6x6 mungkin tidak bisa naik di sini, kecuali yang ban seperti ban ekskavator atau seperti ban bulldozer itu, ban crawler, itu mungkin bisa naik di musim hujan atau di kala sedang hujan. Walaupun cuma hujan sehari, tidak bisa.
Kiri sana di tanjakan ini. Nah, di depan lagi ada jalan rabat beton sepotong itu. Yang cuma mungkin 30 meter yang dibikin. Nah, jadi pekerjaan rabat beton ini dibagi dari jembatan ini ke Beringin Jaya. Simpang 4 tadi 3 km, anggaran hampir 6,6 miliar. Dari sini ke Desa Simpang 3 Desa Balohang ya sekitar berapa itu? Sekitar 17 miliar mungkin atau 18 miliar. Kita tidak tahu persis karena papan proyeknya tidak pernah kita lihat di pinggir jalan. Tidak tahu simpan di mana papan proyeknya. Nah, selanjutnya cuma tumpukan batu di tepian jalan yang kita tidak tahu kapan dilanjutkan pekerjaan. Jadi mobil kasihan bergerak dengan kecepatan 0 km per jam. Ini truk parkir ini separuh truk rusak. Nah, sekarang kita masuk di Jalan Lapin dalam Desa Gele. Jalan Lapin dalam Desa Gele. Kita sudah tiba di Desa Gele, pusat ibu kota Kecamatan Talaga Barat Laut. Tapi ini baru Desa Onemai, belum Desa Gelenya karena sudah dimekarkan menjadi 2 desa. Kita berada di perbatasan Desa Onemai dan Desa Gele. Jadi jalan perbatasan 2 desa, sebelah kiri Desa Gele, sebelah kanan Desa Onemai. Di depan yang jauh sana pagar berwarna kuning adalah pusat ibu kota kecamatan atau kantor camat. Kita belok kiri menyusuri jalan rabat beton yang sudah dibangun dari tahun 90-an atau tahun 80-an. Lewat saja di sebelah. Ya, kita sudah mengarah ke arah dermaga dan sudah sampai di tujuan perjalanan kita. Depan kantor Desa Gele yang berwarna kuning. Oke, sekian dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.